yang akan memandu acara inkubasi Advertising Camp 4.0 pada malam hari ini. Nah, selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman mahasiswa dan juga Civitas Akademika yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga teman-teman praktisi dari agensi yang tersebar di Yogyakarta, sekitarnya, maupun ya dimanapun ada berada. Kemudian pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Mas Pradana HS, yaitu CEO dari Volare Advertising Network. Nah, malam hari ini kelasnya akan membahas tentang Introduction to Digital Marketing, tentang definition, type of channel, objective, role and strategy. Jadi di sini nanti kita akan membahas serba-serbi tentang digital marketing, mulai dari dasarnya, definisi, kemudian channel-channel yang bisa digunakan, juga objektif yang harus dicapai, serta role dan strategi-strategi yang bisa teman-teman terapkan di digital marketing. Begitu kira-kira. Kemudian di sini saya ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung acara hari ini, yaitu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dari Google yang sudah memberi support juga materi yang akan dilaksanakan di Inkubasi Advertising Camp 4.0 kali ini. Nah, tidak usah panjang-panjang introduction-nya, mungkin kita bisa langsung memberikan kelasnya kepada Mas Pradana HS. Mas Pradana, sudah siap? Halo, selamat malam Mbak Fala dan teman-teman semua. Ya. Malam, Mas. Ya, suara saya sudah aman ya? Ya, aman, Mas. Oke, siap. Aku izin langsung mulai kalau gitu teman-teman. Ya, monggo, silakan Mas Pradana. Oke, siap. Aku sambil izin share screen ya teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi kalau ada yang ikut kelas pertama waktu itu. Pada kesempatan kali ini aku akan membawa topik yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas mengenai digital agency business model yang baru-baru dan tipe-tipenya seperti apa saja, dan kita sempat ngebahas di sesi kedua mengenai strategic planning. Sesi ketiga kita ngomongin account management dan account handling, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang saya rasa cukup familiar, dan saya akan membawa materi secara segeneral mungkin dulu. Jika nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang lebih intermediate atau advance, silakan di Q&A. Tapi please bear in mind materi ini untuk audience yang memang akan mulai mendalami digital marketing ke depannya, dan tipe-tipenya apa saja dan mengapa kita sebagai praktisi komunikasi advertising itu harus mulai memahami bagaimana cara menggunakan digital marketing dengan baik dan benar. Oleh karena itu saya izin langsung mulai, saya izin slideshow. Oke, sesuai dari tema hari ini, Introduction to Digital Marketing, kita sebelum lebih jauh, kita pengen bahas dulu nih teman-teman. Banyak sekali sekarang yang saya lihat mitos-mitos atau fakta-fakta yang berseliweran nih di dunia kita, di dunia komunikasi, advertising, dan digital. Banyak sekali pendapat mengenai apa itu digital marketing yang berbeda-beda, dan kita akan run through dulu yuk satu-satu. Apa aja sih myth or facts-nya yang sering kita jumpai? Yang pertama, yang sering saya dengar dari satu industri ini adalah digital marketing itu hanya social media. Jadi selama kita memiliki social media dan kita udah memiliki presence di dunia sosial, itu udah aku checklist nih brand aku ataupun klien kita dan sebagainya. Dan ada pendapat bahwa social media itu enough kok untuk reach my target, bahwa audiens saya cukup di satu channel dan sebagainya. Itu beberapa statement yang aku rasa perlu kita pelajari lebih dalam dan kita digest ya di hari ini. Apakah itu benar? Apakah hanya social media? Iya, yang paling kelihatan social media. Tapi ke depannya sebenarnya apakah ada tren-tren baru ataupun strategi-strategi baru yang emang relevan untuk target audiens kita? Itu mitos pertama. Yang kedua,
banyak sekali statement juga yang ngomongin nih, ini buat millennials aja sama buat Gen Z, kalau yang paling baru sekarang nyebutnya Gen Alpha. Kita ngomongin demografi ya. Berarti hanya untuk anak-anak muda. Ini bukan yang primary channel buat milenial dan Gen Z ya. Itu juga sering sekali saya mendapatkan klien ataupun potential klien yang mengucapkan statement-statement ini bahwa this is only for certain people, yang artinya tidak semua segmen ada di sini. Nah, kita digest hari ini, apakah benar penggunaannya sekarang seperti itu? Apakah benar generasi di atas milenial tidak menggunakan? Dan akhirnya ini benar-benar digunakan untuk brand-brand yang targeting young people. Nah, kita lihat lagi nanti lebih dalam. Ketiga, ini sering banget. Oke, karena budgetku tidak terlalu banyak, yuk kita melakukan investasi ke digital marketing karena murah. Nah, itu sangat relatif ya teman-teman. Jadi sebagai teman-teman yang akan bekerja di agensi, mendirikan agensi atau sudah di agensi, bermacam-macam Tanya gitu. ya. Oke, izin aku continue lagi. Di sini berarti kalau kita lihat ada, Soalnya hujannya kecil, Bu, dikiraan. berarti di sini kalau misalkan kita ngelihat banyak sekali kalau misalkan mendevelop sebuah konten sosial media itu gratis kan, nggak perlu berbayar, dan konten kita develop melalui mobile phone itu cukup, dan bikin website itu ya yang murah-murah aja deh dan sebagainya. Ada beberapa quote unquote myth atau stigma, biasanya itu yang selalu akhirnya jadi go to strategi karena dianggap digital marketing itu salah satu yang paling murah, dan itu nanti kita bahas lebih dalam. Lalu ada juga yang spesifik, mereka mengucapkan bahwa digital marketing itu nggak bisa impact ke sales. Ini cuman branding aja, kita nggak bisa melakukan namanya conversion campaign atau sales driven campaign berimpact ke bisnis. Kan social media yang penting kita banyak hura-huranya, banyak seru-seruannya, buat image udah cukup dan promotion. E-commerce itu yang penting aku punya aja e-commerce-nya. Di situ ya sudah, toh orang-orang yang memiliki intensi membeli udah dari e-commerce, and it's enough menurut mereka. Dan kalau misalkan sosmed itu banyak juga yang spesifik, oh yang penting follower saya tinggi dan sebagainya. Artinya belum ada suatu matrix atau indirect matrix yang dimana impact dari brand campaign di sebuah social media dan bagaimana impactnya ke branding sampai area ke sales itu terucap secara masif dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada. Itu namanya conversion lift study. Nanti akan aku jelaskan secara spesifik. Tapi intinya bahwa ada nih yang statement-statement seperti ini. Ini nggak sales related, ini hanya branding dan hanya sosmed saja. Dan ada juga kalau misalkan digital marketing itu KPI-nya yang penting reach dan engagement. Oh, yang penting banyak comments, banyak likes, banyak shares dan sebagainya. As long I build big followers, then it's okay, it's enough. Dan virality cannot be guaranteed. Artinya banyak sekali brand-brand yang memang masih menganggap followers itu adalah matriks utamanya. Dan bagaimana di sesi ini kita juga memahami lebih jauh apa impact dari sebuah followers itu kepada sales, apa impact itu kepada branding dan sebagainya. Akhirnya banyak sekali yang sebenarnya mitos-mitos saya temukan selama 8 tahun terakhir lah bisa aku bilang ya, di mana digital marketing ini mitos-mitosnya atau statementnya, stigma-nya seperti ini. Nah, kita mulai mendalami sekarang teman-teman. Sebenarnya apakah itu semua benar, dan apakah sebenarnya faktanya seperti apa? Dan hopefully dari sesi ini teman-teman akan mendapatkan pencerahan bagaimana menggunakan kanal digital dengan baik untuk melakukan digital marketing dengan baik, role-nya seperti apa, hingga strateginya secara high level. Nah, tapi sebelum lebih jauh nih teman-teman, kita lihat dulu yuk apa sih yang sebelumnya akhir-akhir ini terjadi. Kalau teman-teman sering dengar ya, viral ya kalau digital marketing nyebutnya, yang buat campaign yang viral dong mas, mbak, dan sebagainya. Itu brief biasanya terterima. Tapi apa yang membedakan cara kita berkomunikasi di era sekarang dengan ada kanal-kanal digital tadi, dan kita lihat sebagai salah satu yang kemarin nih ada ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ada salah satu konser yang dimana dilakukan di sini,
dan cukup masif ya. Salah satunya adalah Coldplay, di mana itu cukup menggegerkan netizen Indonesia dengan berbagai macam teaser di awal sampai akhirnya ada teaser-teaser GBK lagi di blog di Jakarta dan sebagainya. Akhirnya itu jadi pembicaraan dan akhirnya berguling sampai akhirnya banyak yang nggak dapet tiket, ada calo dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, once itu hype itu terbentuk, langsung pas ini baru dirilis, ada beberapa brand yang mengambil digital marketing communication momentum yang sangat tepat. Seperti beberapa jam kemudian setelah itu dirilis, langsung keluar. Di mana brand sebesar McDonald's dari Malaysia ini cukup masif waktu itu, ini organic post, artinya tidak berbayar, tidak digunakan advertising sama sekali di Instagram, tapi mereka merelevansikan keadaan momentum yang lagi dibicarain waktu itu di Malaysia dan dikaitkan dengan salah satu lirik dari Coldplay. Look at this price, look how they shine for you. Yang ujung-ujungnya sebenarnya mereka secara adaptif, mereka menggunakan momentum ini secara digital marketing berkomunikasi kepada target audiens yang relevan menurut mereka. Dan ini adalah salah satu pattern communication yang cukup berbeda di era digital sekarang kalau kita lihat. Udah begitu, McD udah start dengan seperti ini, langsung muncul semua. Dari teman-teman media, dari teman-teman brand juga, di sini juga ada. Lalu ada juga dari Twitter, dan di mana ada mahar tiket konser Coldplay. Dari brand financial juga ada. Ujung-ujungnya war tiket Coldplay kalah war, tapi jangan lupa tetap beli ya investasinya. Ada juga dari berbagai kaos, sampai ke titik dia benar-benar mempersonalize communication-nya dengan Hari Idul Adha waktu itu, dengan cara posternya dan sebagainya. Dan kalau teman-teman lihat, ini adalah pattern communication yang selalu terjadi di netizen, yang dimana selalu memiliki high engagement. Artinya audience di era digital sekarang memang talk about relevancy dan talk about momentum dan adaptif terhadap sebuah konteks, dan itu yang mereka lakukan waktu itu secepat itu. Jadi tidak perlu menunggu berlama-lama, creative ideation-nya brainstorming langsung terjadi within hours, dan habis itu langsung di-execute. Ini yang terjadi salah satunya. Jadi kalau kita ngelihat, gara-gara digital marketing dan kanal-kanal digital ini, cara kita berkomunikasi juga mulai shifting loh. Apa yang berbeda sebenarnya? Berubah semuanya. Dulu, kalau kita merhatikan, sebelum ada kanal-kanal ini, kita benar-benar, bisa aku bilang ya, ada salah satu metode adalah spray and pray. Artinya apa tuh teman-teman? Kita menyebarkan pesan komunikasi dan sebagainya, dan kita quote-unquote berdoa, semoga target audiens kita melihat dan membaca. Dan ini masih tepat, artinya kanal-kanal ini memang bagus untuk visibility yang besar, reach yang besar, dan sebagainya. Yang dimana harapannya adalah big brand awareness, orang-orang melihat brand kita, dan sebagainya. Tapi dengan kanal digital sekarang, akhirnya kita berbicara segmented. Kita berbicara anytime. Kita berbicara anywhere. Kita nggak berbicara lagi suatu konteks yang luas, tapi kita benar-benar ngomongin ini bisa targeted loh. Dan ini bisa kapan saja. Dan ini bisa di mana saja. Cara kita berkomunikasi kepada target audiens kita juga shifting. Dan di mana kalau kita ngelihat, ternyata komunikasi itu tidak menjangkau hanya anak-anak muda, teman-teman. Jadi dilihat pertumbuhannya dari 5-10 tahun terakhir, internet user, nanti ada datanya, social media user, itu jauh signifikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berbicara dari yang pelajar, kita berbicara dari yang Gen Alpha, kita berbicara dari yang millennials, kita berbicara dari yang di luar kota, dan sebagainya, sampai perdesaan, perkotaan, semua sudah memegang namanya smartphone. Artinya, tidak ada lagi limitasi bahwa, oh ini hanya anak muda. Bahwa kita sebenarnya bisa identifikasi gimana menjangkau mereka secara lebih efisien, dimanapun, kapanpun, secara lebih efektif. Itu sebuah pattern komunikasi yang foundational, aku rasa harus kita pahami bahwa kita hidup di era digital, yang dimana secara komunikasi kita juga adaptif dan relevan dengan masing-masing target audiens yang kita mau nantinya ke depan. Dan salah satunya adalah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, adalah the rise of internet users. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, ini semua tergantung dari infrastruktur di Indonesia. Seberapa cepat signal, seberapa cepat mobile provider itu bisa memprovide semua solusi untuk kita. Dan kalau kita melihat per hari ini,
dari data 2023, 276 juta population, yang dimana 60%-nya itu aktif di social media. Artinya memang itu akan terus meningkat sampai akhirnya menempuh angka yang nanti diharapkan, yaitu pertumbuhan digital yang pesat. Internet usernya sendiri 77% yang sudah quote-unquote menggunakan internet. Memang beda-beda tiap daerah dan di mana tergantung dari sisi providernya, dan itu adalah perkembangan yang paling pesat yang kami lihat di Indonesia. Seluler mobile connection pun satu orang kadang-kadang bisa punya 2 ya teman-teman, handphone dan sebagainya. Dan kita ngelihat artinya kita berada di lingkungan yang memang beradaptasi, yang sangat digital friendly, yang mulai terjadi peningkatan yang pesat di market kita. Dan kalau kita ngelihat apa saja sih yang sebenarnya mereka pakai nih teman-teman, kalau ngomongin digital marketing dan channelnya apa saja. Dan nomor 1 kalau kita ngelihat adalah social messaging ya, yaitu sebuah social based application dinamakan WhatsApp, punyanya teman-teman Meta, yang dimana itu yang paling sering dipakai di Indonesia. So as a marketer, digital marketer, kita harus benar-benar mengerti bagaimana menggunakan WhatsApp Business, dan se-impactful apa sih kita bisa menggunakan WhatsApp Business ke depannya, dan sebagainya, sampai Instagram, sampai Facebook, dan ya ada salah satu kanal yang tentu teman-teman pasti tahu, TikTok, yang sangat pesat sekali penggunaannya. Mereka adalah satu-satunya platform dari China yang non-Western, yang dimana peningkatannya sangat-sangat tinggi. Apalagi teman-teman suka ngelihat live streaming, shop commerce, kita belanja melalui keranjang kuning, itulah yang terjadi sekarang. Artinya bagaimana kita juga harus adaptif dengan audiens-audiens yang menggunakan social platform yang ada di dalam presentasi kali ini. Dan kalau kita lihat, sebenarnya channelnya banyak teman-teman. Itu beberapa sampel ya, tapi cara menjangkau mereka itu memiliki fungsi yang berbeda, role yang berbeda, dan kanalnya juga berbeda-beda. Ada apa saja sih secara garis besar, dan kenapa kita perlu ini? 1, yang pasti reach dan accessibility. Ujung-ujungnya saat kita melakukan digital marketing, kita pengen menjangkau yang di luar jangkauan kita. Kita pengen lebih efisien, kita pengen mengakses ke suatu titik, suatu daerah yang di mana tidak bisa terjangkau, dan digital marketing is one of the way. Targeted. Saat ngomongin targeted, berarti kita ngomong spesifik. Kita pengen daerah satu titik 5 km dari situ, 10 km dari situ. Digital marketing, kamu bisa melakukan itu. Artinya targeted marketing, atau biasa dibilang oleh brand-brand precision marketing, yang dimana cara berkomunikasinya udah personalized. Cara komunikasinya udah relevan dengan keadaan lokasi tersebut. Interactivity dan engagement. Dan ini peluang di mana sebagai teman-teman yang agency ataupun akan mendirikan agency, teman-teman mahasiswa, yang di mana kita akhirnya melihat komunikasi two-way, interactivity. Kita bisa ngobrol langsung dengan fans kita bisa berinteraksi, apalagi dengan live streaming tren yang sekarang, akhirnya interaksi itu makin real. Dan itu yang makin meningkat sampai sekarang. Keempat, data-driven insights. Sempat dibahas di sesi kedua oleh teman-teman kita, yang dimana sebenarnya semua platform ini memiliki data foundation yang berbeda-beda. Jadi sudah sangat menjadi foundational thinking bahwa sebelum kita melakukan digital marketing activity, kita harus mengerti dulu insight datanya apa. Kita tahu seperti apa behavior di Meta, seperti apa behavior di TikTok, dan akhirnya itu yang menjadi content creation kita ke depannya. Apakah mereka suka dengan konten tips, apakah mereka suka dengan konten Q&A, dan apapun itu. Yang penting data-driven insights, dan dengan kanal ini kita bisa. Real-time optimization. Artinya berarti segala macam optimization yang bisa kita lakukan itu real-time. Jadi begitu kita ngeset sebuah iklan misalkan, kita ada spesifik bahwa kita tahu mau di-optimize menuju leads, mau di-optimize menuju reach, mau di-optimize menuju engagement, dan optimization itu udah by system, teman-teman. Tinggal kita sebagai human-nya selalu mengendalikan sistem ini dengan lebih tepat. Yang terakhir, adaptability dan innovation. Dan kalau kita ngelihat, ini yang paling penting juga, salah satunya tadi, case tadi. Bagaimana sebuah konser itu ada, dan bagaimana momentum semua brand itu mengambil dan mendapatkan higher engagement di mata audiens yang music lovers, yang enthusiast, dan sebagainya. Dan kita lihat adaptif banget konten-kontennya.
Dan seberapa agile sih kita melakukan komunikasi itu kepada mereka, dan tentunya inovasi. Dan kalau kita ngelihat teman-teman, kita ngebahas sebuah digital marketing campaign, sebelum lebih jauh kanal-kanalnya apa, kita harus memahami foundational paling dasar, yaitu stage of marketing funnel. Dan aku yakin teman-teman semua udah aware di sini, yang dimana terbagi dari awareness, consideration, conversion, retention. Let me go through one by one, yang dimana awareness. Kalau ngomongin awareness, berarti kita harus make sure bahwa brand kita itu diketahui oleh customer tersebut. Goal-nya udah jelas ya teman-teman. Kita brandnya harus ada di customer discovery, terlihat. Kita menciptakan demand, kita mengedukasi audiens kita. Channel-channel digital marketingnya apa? Ada influencer marketing, ada social media organic, ya itu tidak berbayar, ataupun yang ber-ads, ataupun display advertising. Kalau kita masuk sebuah situs, kita ngeliat banyak iklan tuh, biar kita ngeliat awareness tuh, biar ngeliat tuh, oh logonya, message-nya apa, copywriting-nya apa, dan apa yang mereka tonjolkan dari sebuah produk. Itu awareness. Yang dimana saat ngomongin digital marketing, setiap funnel ini memiliki goal dan channel role yang akan berbeda. Consideration, yang dimana kita pengen calon konsumen kita itu consider our product, our service, and make decision. Jadi biasanya intensinya apa? Apakah ini ngedrive user ke dalam website kita? Apakah itu ngedrive user untuk install aplikasi kita? Yang dimana fokusnya adalah mencari user-user yang sudah punya intensi, teman-teman. Artinya dia sudah punya pemikiran, oke, I know what I want, aku tahu apa yang aku mau, dan aku tinggal mencari. Dan ini berarti tujuannya untuk meng-capture demand-demand tersebut. Dan akhirnya channelnya apa? Ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Nanti kita run terus sedikit. Ada namanya yang SEM melalui Google. Besok pasti akan dibahas oleh teman-teman Google. Search Engine Marketing, yang dimana sampai sekarang itu masih menjadi kanal mesin pencarian nomor 1 di Indonesia, even di dunia. Ada 2 lagi mesin pencarian. Yang kedua adalah namanya Baidu, itu ada di China, dan ada namanya Yandex, itu dari Rusia. Dan itu beberapa mesin pencarian yang memang ada. Ada juga dari Bing dan sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat, emang sekarang masih banyak di-own oleh Google Platform, yang dimana kita ngelihat itulah market kita berada saat mereka mencari sesuatu. Ada juga social media advertising. Kalau teman-teman ngelihat ada iklan, yuk install sekarang, ada CTA-nya, call to action-nya install. Berarti itu udah consideration campaign. Teman-teman terconsider adalah orang-orang yang mungkin install. Advertorial dalam sebuah berita, itu juga ada. Ada juga conversion, teman-teman. Berarti ini specific action dalam sebuah aplikasi, website, e-commerce, apapun action-nya. Contoh, sales, revenue, new customer, apapun yang spesifik tujuannya adalah untuk meningkatkan bisnis. Jadi di sini bisa berupa leads, kalau misalkan kita pengen nyari leads sebanyak-banyaknya, ada namanya lead generation, ada juga namanya purchase, yaitu pembelian, yaitu sales ya teman-teman, ada juga namanya ROAS, return on ad spend, ada juga channel-channelnya. Berarti kita berbicara kalau di social media ada namanya CPAS. Kalau teman-teman sering belanja di e-commerce, tiba-tiba teman-teman ke Meta, terus di Instagram, tiba-tiba teman-teman dapat tuh sebuah produknya, itu CPAS campaign dari Meta. Yang dimana Meta bekerja sama dengan e-commerce, dan akhirnya mereka melakukan remarketing untuk ngejar teman-teman melakukan pembelian. CPAS advertising campaign. Dan di sini juga ada SEM, yaitu tentu ya bidding sebuah keyword untuk mereka melakukan pembelian. Ada juga retargeting, ya tadi aku cerita, dia mengejar sampai akhirnya dia convert untuk melakukan pembelian, sampai ke shopping ads di dalam Google, itu juga ada juga. Dan ada juga spesifik objektif di digital marketing untuk retention. Artinya kita retain existing user, kita cross-sell atau upsell dari produk-produk kita. Jadi contoh, kita masuk ke dalam sebuah situs, kita sudah melakukan pembelian produk A, nah aku pengen nih, si orang ini juga melakukan pembelian produk B. Jadi kita berbicara retention campaign and how to do cross-sell and upsell campaign. Berarti kita bisa monetize existing user, kita bisa melakukan referral program dengan mereka. Channelnya beda lagi teman-teman. Ada namanya CRO, Conversion Rate Optimization. Ada juga digabungin dengan digital CRM. Jadi teman-teman sering terima email marketing misalkan, teman-teman sering terima push notification dari para e-commerce player, tiba-tiba, "Hai Pradana,
terakhir kamu sudah membeli peralatan sepeda ini, yuk jangan lupa ada toko ini membeli dan sebagainya. Artinya dia membuat saya kembali kepada platformnya di retention campaign itu agar saya tetap melakukan pembelian atau recurring user. Dan ada juga retargeting dari berbagai iklan itu. Nah, pada dasarnya ini foundational thinking yang sangat penting untuk kita semua memahami bahwa dalam melakukan digital marketing campaign, we need to know. Kita harus tahu mana fokus kita dan bagaimana kita melakukan brand building dengan tepat dengan melakukan biasanya dinamakan full funnel approach atau full funnel marketing campaign. Awareness strateginya gimana? And how we can make them consider our brand. Ngedrive mereka buat kunjungin website, akhirnya mereka bisa convert, sampai akhirnya mereka melakukan pembelian. Kalau sudah beli, bagaimana mereka loyal? Dan ini adalah beberapa way of thinking yang aku lihat very specific, sangat segmented, dan bisa kita lakukan anywhere, anytime, and measurable banget. Jadi kalau misalkan ngomongin apakah ini bisa terukur? Sangat terukur. Karena sampai sekarang metode digital marketing yang paling terukur dibanding yang lain. Karena tadi menggunakan teknologi dan marketing yang ada sekarang. Dan kita ngomongin channel ya, tadi banyak sekali sih. Tapi ada berapa banyak sih channelnya sih yang sekarang ada? Dan ini sekilas saja. Cukup banyak sekali beberapa. Contoh, website. Foundational ya, teman-teman. Saat ngomongin website, berarti kita ngomongin namanya rumah. Tanpa rumah, orang tuh jadi credibility kita mungkin tidak akan sekuat itu. Jadi website itu adalah sebuah foundational things yang harus dimiliki brand saat mendirikan sebuah namanya brand building, saat mendirikan sebuah namanya product marketing campaign, yang dimana user bisa cari tahu lebih dalam. Ini contoh yang kami kerjakan buat websitenya salah satu pendukung dari acara ini, Kemenparekraf. Bagaimana waktu itu kita melakukan revamp website ini dan sebagainya, itu melakukan user experience interview. Kita sampai interview, teman-teman. Interview 100 orang, 20 orang tiap benua, menanyakan apa yang mereka butuhkan dari sebuah website Kementerian Pariwisata di sebuah dunia, di sebuah negara. Dan akhirnya terjadilah proses interview. Sama prosesnya, kita cari insight dulu, kita cari tahu yang mereka butuhkan, dan terjadilah, oh ya udah warnanya begini, oh ya udah yang mereka cari fiturnya adalah harga, oh yang mereka cari itu destinasi. Artinya mereka akan dibuat sedemikian rupa akhirnya website itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Objektifnya jelas ya, untuk generate all information sebuah brand, untuk generate leads buat bisnis, ataupun sampai ke purchase, apapun tujuan website brand tersebut nanti ke depannya. Ada juga SEO, berarti bagaimana ngedrive secara organik. Aku nggak akan terlalu detail, mungkin ini akan berjam-jam sendiri ngebahas SEO, tapi pada dasarnya kenapa kita memerlukan ini? Karena sampai sekarang search engine di Indonesia itu Google nomor 1, yang dimana orang masih melakukan pencarian suatu keyword, suatu kata kunci di Google. Dan kita pengen dong, kalau kita tidak memiliki budget untuk melakukan iklan di Google, kita pengen setidaknya selalu ada di halaman 1 nih. Yang dimana orang probability untuk ngeklik makin tinggi di halaman 1. Tujuannya untuk ngedrive tadi, traffic ke website, teman-teman. Jadi ada spesifik SEO agency, yang dimana memang mereka specialize untuk SEO things. Yang penting aim-nya adalah ngedrive organic traffic dari Google kepada website Anda. Dan mereka punya tujuan bahwa secara ranking mereka setidaknya top 5, top 3, dan itu emang tugas dari SEO. Dengan mereka melakukan pembuatan artikel, keyword targetingnya juga tepat, habis itu mereka melakukan namanya off-page sampai page speed optimization biar websitenya cepat, karena semua faktor itu akan dikonsider Google apakah mereka pantas menjadi nomor 1. Nah, sampel-sampelnya, kalau kita ngelihat, kalau teman-teman tes sekarang juga ada, kalau teman-teman tes ini salah satu klien yang dimana ada fokusnya untuk mempromosikan produk bankingnya, ada misalkan KTA, KPR, deposito. Teman-teman bisa cek langsung, mereka nomor 1 secara banking. Tapi pekerjaan yang kita lakukan sebagai agency nggak setahun, 2 tahun selesai. Udah 3 tahun berjalan untuk menjadi nomor 1 secara apapun secara SEO. Mau itu secara pencaharian ataupun di antara banking lainnya. Artinya tujuannya ini, teman-teman. Bagaimana sebuah brand ini akhirnya bisa menjadi inspirasi orang saat mencari produk KTA atau yang user-user yang lagi mencari produk KTA. Ya, itulah cara mereka ngedrive user
Oh, pilih aja aku dibandingkan bank-bank lain. Sebagai sampel, jadi halamannya halaman 1, posisinya ada posisi 2, posisi 1, tapi di antara semua bank. Kalau dilihat paling atas tuh ada SEM ya, itu sponsor, berarti beriklan teman-teman. Tapi si bank ini ternyata secara SEO udah nomor 1, jadi nggak perlu beriklan lagi, karena udah winning nih di competition dan sebagainya. Dan learningnya banyak sekali, dan aku nggak akan run through, tapi ini tujuannya adalah untuk grab new potential audience, grab organic traffic baru agar mereka masuk ke dalam sebuah website brand. Dan ada juga email marketing sampai sekarang loh teman-teman. Kalau kita berbicara retention dan kita berbicara bagaimana ini agar personalized, bagaimana akhirnya mereka bisa sesuai. Salah satunya adalah seperti ini, bagaimana kita bisa increase consideration, mereka balik ke website kita atau aplikasi kita, dan meningkatkan conversion mereka beli misalkan produk kita, dan meningkatkan customer retention juga. Jadi kalau teman-teman melihat di sini bagaimana Kemenparekraf melakukan email marketing ke 3 segmen berbeda. Oh, untuk market Australia yang dia paling suka adalah destinasinya A. Untuk segmen Singapura adalah B. Segmen ini adalah C. Semua berdasarkan dari apa? Data. Jadi yang sempat aku bilang, data driven insight itulah foundational thinking-nya dulu. Sebelum kita melakukan marketing communication, kita juga udah tahu behavior-nya seperti apa. Dari apa biasanya analytics. Nah, itu aku nggak akan terlalu ke situ, tapi itu nanti akan ada di sesi berikutnya mengenai measurement yang akan dibahas di dalam acara kita ini. Lalu ada juga social media marketing, dan aku yakin ini paling common dan teman-teman semua aware untuk building brand awareness, improve branding, boost audience engagement, dan nurture relationship sama audience kita. Dan even sampai FMCG, sampai level yang produk dijual secara offline, itu bisa impactful kepada followers growth pasti. Akhirnya kepada user generated content, orang-orang bicarain produk itu cukup viral. Kalau teman-teman sekarang cek, semuanya bisa dipupuk. Salah satu kampanye yang kita buat akhirnya menghasilkan quote unquote ya virality di segmennya. Akhirnya sold out lah di berbagai mini store karena selalu dibicarain enaknya, dipakai dalam martabak dan sebagainya. Ini adalah bagaimana akhirnya brand-brand yang konvensional pun juga akhirnya menggunakan social media untuk momentum tadi ya. Dia benar-benar menggunakan ini sebagai brand building, dan di satu sisi juga untuk nge-boost performance sales-nya di mini store. Influencer marketing, sama ya teman-teman, berarti ngomongin bagaimana kita bekerja sama dengan key opinion leader. Tugasnya udah jelas ya, upper funnel ya, yang dimana jangan dipaksain untuk ngedrive sales, karena fungsinya emang ada di situ. Dia untuk nge-create buzz. Dia nge-create digital conversation. Kalau teman-teman breakdown lagi, influencer ada banyak. Ada selebriti, makro, mikro, nano. Nano yang followersnya less than 10.000. Fungsinya berbeda-beda tuh tiap itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan reach sebanyak-banyaknya, views sebanyak-banyaknya, sampai play podcast yang sekarang yang ada sebagai sampel. Dan digital advertising gabungan dari tadi itu semua dan akhirnya diiklankan nih teman-teman. Nah, contohnya seperti apa sih? Ini aku akan nge-play sebuah video agar terbayang bahwa untuk mengoptimas sebuah communication tadi sampai akhirnya bisa jadi sebuah iklan, kurang lebih seperti ini. Permata Bank is now confirmed as one of the top 10 banking institutions in Indonesia, with core capital of more than 30 trillion rupiah, serving nearly 4 million customers in 62 cities in Indonesia. This time, Permata Bank is collaborating with Magnus Retail Indonesia to run a lead generation campaign. We called it Permata KTA. It is an always-on campaign. Since we are in the middle of a pandemic, the situation provided a unique opportunity on its own for the consumers to have emergency funds. Permata KTA's target audience are male and female, whose age run 24 to 54 years, where they have interest in loans, credit cards, business, and finance. To ensure campaign effectiveness and efficiency, we utilize mobile-first creative with adaptive and relevant messaging by utilizing popular hashtag and relevant keywords. This campaign was run 100% through digital channels. Then, we optimized the campaign by combining campaign performance data from each publisher and Adobe Analytics to ensure all data was captured correctly so that the campaign optimization is effective and efficient. With this approach, we managed to decrease customer acquisition cost by 73%, while increasing the overall total acquisition by 761%.
We also increased the total visit to our campaign product page to 1,382% compared to previous year. This is what Permata Bank says about Permata KTA campaign with Magnus. Kurang lebih itu teman-teman, yang bagaimana kita menggabungkan data insights dari analytics sampai akhirnya kita membuat mobile first kreatif dan itu diiklankan kepada segmented audience anywhere, anytime, yang akhirnya impact-nya apa? Bisnis. Yang dimana salah satu produk mereka menjadi produk nomor 1 di antara dunia banking dan akhirnya semua orang melakukan pinjaman ke mereka karena kita build relevancy communication kepada target audience-nya. Dan kalau kita lihat area kesimpulannya secara kesilas beberapa channel tadi memiliki role ya teman-teman. Kita ngomongin dari funnel awareness, consideration, conversion sampai retention, yang dimana social media marketing organik itu akan berfungsi karena organik ya, jadi tidak berbayar, itu maksimum sampai consideration level. We cannot expect mereka nge-bring sales directly karena emang kita tidak melakukan push apapun. Tapi di retention kita lihat paling kanan ada email marketing yang berfungsi banget untuk meretain orang-orang biar tetap kembali kepada situs, aplikasi, dan sebagainya. Ada juga influencer marketing yang dimana fokusnya lebih ke upper funnel atau awareness. Ada juga search yang dimana tadi kita bahas bisa consideration sampai sales based campaign kita lihat di situ. Dan ada namanya CRO, Conversion Rate Optimization. Nggak akan aku terlalu bahas detail di sini, tapi experience yang teman-teman dapat tuh dapat push notification, dapat personalized email, dapat personalized message, dan sebagainya untuk meningkatkan orang tetap consider sampai kembali ke dalam sebuah situs. Dan website atau mobile app, apapun yang nanti akan brand tersebut akan buat, emang sebagai foundational. Gimana meng-capture awareness things, consideration, conversion, sampai retention, dan pasti yang paling harus dilakukan dan memahami adalah iklan, yaitu digital paid advertising, yang nanti akan juga ada kelasnya sendiri teman-teman, ngebahas digital advertising. Dan kalau kita lihat, ini adalah beberapa fundamental thinking, kenapa kita harus memahami bahwa setiap kanal memiliki role-nya sendiri, dan itu akan bisa berimpact kepada keberuntungan bisnis kliennya teman-teman. Nah, kita ngebahas nih, ujung-ujungnya biasanya ada pertanyaan, budgetnya limited, dan sebagainya. Biasanya kita melakukan komunikasi social media aja, tapi teman-teman harus ingat, organic reach yang dipunyai social media, apapun platformnya itu punya limit. Artinya, tidak ada kemungkinan kita quote-unquote bisa lebih dari berapa ribu engagement jika punya 1 juta followers. Mereka akan selalu nge-cap, artinya nge-set bahwa organic reach memiliki batasan. Oleh karena itu, kita harus beriklan. Nah, itu nanti akan di sesi khusus tersebut, tapi sejauh apa sih kita bisa beriklan? Ini sebagai contoh ya. Bagaimana kita bisa melakukan targeting di dalam digital marketing dari sisi keyword, dari sisi topik, dari sisi placement-nya di mana, iklannya di mana. Aku mau muncul di situs kesehatan. Aku mau muncul iklannya di situs otomotif, kalau aku brand otomotif. Aku mau iklannya karena aku punya produk misalkan untuk para komunitas lari, ya udah di website kesehatan dan komunitas-komunitas lari. Nah, itu semua bisa ditargetin sampai ke titik demografik, gendernya apa, age-nya apa, parental statusnya, dia single kah, dia married kah, dan sebagainya, household income-nya berdasarkan hipotesis, sampai ke detail targeting. Contoh, aku pengen yang ulang tahunnya di April, karena aku pengen ada birthday campaign buat spesifik. Tapi aku juga pengen dia sebenarnya kerja di mana, di banking. Aku pengen juga dia punya interest apa, lebih ke kredit, karena kita mau nyari orang-orang melakukan kredit kepada sebuah brand. Di situ langsung ketahuan teman-teman, oh kira-kira audiensnya tuh ada berapa banyak sih di digital. Jadi kalau teman-teman perhatian sebelah kanan, nanti akan ada sesinya, ada 18-21 juta audiens yang memiliki behavior seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa menjangkau mereka seluas apapun, setargeted apapun, dengan melakukan targeting yang tepat. Dan itu kuncinya. Selama kita tidak melakukan targeting yang tepat, bisa dibilang itu kurang lebih tidak terlalu efisien. Dan kalau kita lihat, ujungnya apa sih? Ini, teman-teman. To deliver personalized and relevant message. Contoh, tadi karena saya misalkan sudah melakukan targeting seperti itu,
akhirnya saya punya interest seperti apa aja dan sebagainya. Ini ada semua. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dapat iklannya tuh yang relevan. Oh, dia sukanya mengenai AI atau opportunities, terus dia berbicara mengenai iklan-iklan ekonomi, berita-berita dunia. Dan kalau teman-teman lihat di sini, emang si user ini interest-nya tuh emang ke arah sana. Dia suka sama artificial intelligence, dia suka sama ekonomi, dan apa topik-topik yang relevan buat orang ini, data science, big data, sehingga iklannya yang muncul relevan. Jadi itu kenapa kalau teman-teman sering lihat, kok iklan yang muncul ke aku seperti ini ya? Karena teman-teman udah di-identify, dan teman-teman bisa langsung lihat sendiri di add interest sama add topics, akhirnya apa aja sih iklan-iklan yang akhirnya teman-teman dapat sesuai intensi dari advertiser ataupun teman-teman sendiri sebagai user. Dan kalau kita lihat lagi, tujuannya apa? Know your metrics. Kita harus tahu dalam melakukan digital marketing apa metricsnya yang paling utama. Kalau ngomongin tadi upper funnel ya, awareness, berarti brand building. Kita ngomongin digital marketing ada impressions, berapa banyak iklan kita terlihat, ada reach, menjangkau berapa banyak orang teman-teman, ad recall, berapa banyak orang yang ingat tentang advertising kita dan berapa banyak views yang nonton. Itu awareness metrics. Jadi jika ada challenge dari klien dan sebagainya, awareness metric digital marketing adalah ini. Kita nggak bisa ngomongin leads, kita nggak bisa ngomongin yang lain karena ini adalah awareness campaign. Tapi let's say we discuss about consideration campaign, beda lagi. Kita ngomongin berapa banyak trafficnya ke website saya, berapa banyak yang install, berapa banyak yang nge-play video saya. Itu consideration, karena user udah punya intent datang ke sebuah brand. Ada juga yang sales campaign atau conversion campaign. Matriksnya apa? Pembelian produk, lead submission, event engagement, misalkan ada e-commerce nih, add to cart, terus teman-teman punya sebuah official store dan sebagainya. Nah, itu semua yang akhirnya menjadi conversion campaign matrix-nya. Kalau retention, ada returning user, berapa banyak orang yang kembali, churn rate-nya seperti apa, dan sebagainya. Dan ini yang paling foundational saat kita melakukan digital marketing campaign. Jangan sampai kita salah kaprah dengan melakukan salah satu strategi dari sebuah channel, tapi matriksnya juga nggak relevan. Jadi, please bear in mind, ini adalah matriks-matriks utama yang harus kita pentingkan dalam sebuah kampanye digital marketing ke depannya. Tujuannya apa? Karena kita ingin memberikan right message, pesan yang tepat, teman-teman. Itu tujuannya kan. Pesan yang relevan, pesan yang tepat, to the right person, kepada orang yang tepat. Jadi jangan sampai pesan kita nggak kepada orang yang tepat juga. Kadang-kadang kalau advertiser targetingnya tadi kurang oke dan tidak terlalu relevan, kadang-kadang ads-nya nggak relevan. Kadang-kadang kita kok gue dapat iklan kayak gini ya dan sebagainya. Itu memberikan user experience yang kurang baik. Dan yang pasti juga at the right time. Karena inilah kunci dari digital marketing, kesuksesannya dan akhirnya ujung-ujungnya kita bisa mendeliver right message to the right person at the right time. Oke, itu sekilas presentasi dari saya mengenai introduction dari digital marketing. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Pradana atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Untuk sesi selanjutnya, tentu saja mungkin yang paling ditunggu-tunggu teman-teman kalau ada yang sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan, boleh disiapkan. Nanti di sini bisa raise hand dulu, kemudian nanti bisa langsung di unmute atau bisa dari kolom komentar. Nah, silakan ada yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand dulu di fitur Zoom-nya ada. Dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari teman-teman praktisi agensi.
Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin saya yang nanya kali ya, Mas? Silakan, Mbak. Oh, ada nih. Barusan banget masuk nih. Dari Mbak Amira ya? Halo, selamat malam Mas Dana. Perkenalkan saya Amira dari IDEC Indonesia. Kira-kira untuk face retention yang paling works untuk tahun 2023 ini bisa menggunakan channel apa ya, Mas? Terima kasih. Siap. Thank you, Mbak. Aku langsung jawab berarti ya, Mbak Fala ya. Oke, monggo. Thank you Mbak Amira atas pertanyaannya. Face retention yang paling works untuk bisa menggunakan. Aku selalu percaya di digital marketing Mbak Amira dengan konsep A/B testing. Setiap klien, setiap produk, setiap industri itu akan memiliki quote-unquote ya retention strategi yang sangat berbeda dan works terhadap target audiensnya. Contoh, saya megang klien persusuan misalkan, tapi SES-nya itu beda-beda Mbak Amira. Ada SES yang A, SES yang B, SES yang C. Retention-nya beda-beda strateginya. Sama-sama ibu, sama-sama susu, dan sebagainya. Tapi pas ngomongin retention, kita selalu melakukan A/B testing ke beberapa kanal digital marketing seperti dengan melakukan personalisasi di digital marketing, di email marketingnya. Dengan melakukan WhatsApp Business Communication kepada mereka semua dengan personalized message juga. Dan di mana di setiap milestone atau setiap life cycle sebuah audience itu selalu dipersonalize. Contoh kalau ngomongin life cycle yang selalu kami lakukan melakukan A/B testing adalah karena aku ngambil case misalkan, nanti mungkin Mbak Mary bisa share brandnya kira-kira sampelnya apa, karena beda-beda banget. Kalau di brand susu itu berarti saat kita melakukan A/B testing dari 0 sampai 12 bulan anaknya, Mbak Mira, kita melakukan dari push notification, dari email marketing, dari WhatsApp dan sebagainya. 3 kanal itu selalu dilakukan A/B testing. Message-nya pun berbeda setiap fase milestone ya, karena di-personalize. Pas fase 1 misalkan anak di umur empasi 6 bulan dan sebagainya, itu ada hard sell communication, ada soft sell communication sebagai sampel aja. Sebenarnya banyak tipe komunikasi. Yang soft sell kita berbicara tips, ngasih empati yang baik dan benar dan sebagainya. Tapi yang hard sell kita langsung ngomongin loyalty points untuk mereka. Hey ibu, kalau misalkan kamu pengen melakukan A, B, C, D, ini bisa dapat poin loh dan akan melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kamu advantage-nya apa saja. Artinya, dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya nanti ketemu sebuah rumusan, ketemu sebuah strategi formula terbaik untuk SES masing-masing. Karena dari aku tadi sampelin dari 3 SES berbeda aja, berbeda banget. Ada yang very effective with push notification. Ada yang very effective dengan WhatsApp banget. Pokoknya udah WhatsApp aja deh. Dan pesan komunikasi itu pengennya hard sell, hard sell, hard sell, dan hard sell. Aku nggak butuh tuh tips-tips dan sebagainya. Akhirnya dengan melakukan cara berpikir seperti itu, kita menemukan retention strategi yang cukup efektif, yang cukup oke, dan itu selalu di-refresh setiap bulan, selalu di-refresh impact-nya seperti apa dan sebagainya. Terus kita ngomongin misalkan matriksnya gimana, berarti kita monitor return visitor-nya. Berapa banyak yang akhirnya kembali ke website kita dari masing-masing retention strategy tadi. Berapa banyak yang akhirnya install atau melakukan pembelian kembali. Berapa banyak yang akhirnya menggunakan poinnya. Itu yang selalu kita monitor on a weekly basis, on a daily basis yang kita lakukan kepada segmen-segmen tadi. Artinya, aku selalu percaya dengan A/B testing, tidak pernah ada spesifik strategi di-apply ke semua brand itu sama, dan lebih valid lagi saat kita melakukan tadi ya namanya life cycle communication, kita melakukan namanya A/B testing berdasarkan tipe komunikasinya, dan kanalnya pun dites dari WhatsApp, dari email marketing, dan sebagainya. Mungkin itu kurang lebih sedikit gambaran cara berpikir untuk di retention phase. Pas ngomongin airline beda lagi Mbak, pas kita ngomongin airline, oh maunya hard sell, pas aku ngomongin industri health, kita juga ada, beda banget lagi. Oh maunya tips, maunya ada user generated content melalui email marketing, mereka nggak mau tuh di WhatsApp karena privacy dan sebagainya. Jadi it depends on the industry, depends dari audiensnya, itu yang akan menentukan mana yang paling works terhadap matrix-matrix yang aku bilang di awal. Semoga cukup clear. Oke.
Message dari Mbak Amira, thank you Mas Dana, super insightful. Sorry. Gitu. Sama-sama Mbak Amira. Pertanyaan selanjutnya. Halo Mas Pradana, saya Fitroza dari Pantare. Salam kenal. Mau tanya bagaimana caranya menentukan kanal yang tepat di setiap fase campaign. Karena kadang overwhelmed dengan banyaknya kanal yang ada. Terima kasih. Siap. Terima kasih Fitroza atas pertanyaannya. Jadi ini salah satu yang paling sering juga ditanyakan, ujung-ujungnya kanal yang paling tepat apa sih? Rekomendasiku selalu paling tepat dan quite efektif biasa kami lakukan adalah kita melakukan customer immersion dulu, Fitroza. Artinya kita mengidentifikasi existing audience kita, itu behavior-nya seperti apa. Kalau ngomongin existing audience, kita ngomongin strategic planning juga, kita ngomongin si existing audience kita itu sebenarnya kita divide lagi, ada yang loyalis, ada yang switcher, ada yang price hunter, dan sebagainya. Artinya kita harus identify itu secara kualitatif bagaimana behavior mereka sih dan sebagainya. Dari situ biasanya akan muncullah sebuah preposisi baru, Fitroza. Artinya kita jadi tahu, oh akhirnya kalau orang-orang yang loyal tuh paling suka tuh seperti apa sih? Kalau orang-orang yang switcher tuh motivasi utamanya apa sih? Kembali ke human insight. Jadi sebelum menentukan kanalnya, kita tahu dulu nih existingnya. Seperti apa behavior mereka terhadap brand kita. Dan itu yang akan membuat rational thinking kita semakin jalan. Saat sudah melakukan immersion seperti itu, baru kita akan mengidentify what is the objective. Matrix tadi, mau dari sisi awareness, consideration, dan sebagainya. Berdasarkan immersion tadi, sebagai gambaran aja, kita jadi tahu berapa banyak yang akhirnya potential user berperilaku seperti si switcher, si loyalis, atau si price hunter, dan sebagainya, di kanal mana sih mereka paling ada, paling banyak, dan paling presence tadi. Makanya selalu ada kolaborasi dengan tim ads, tim performance, buat identifikasi audience, teman-teman. Karena di situ kita bisa ngeliat potential audience. Dan kalau kita ngomongin digital marketing, it's a numbers game juga kan ya. Artinya kita juga bisa melihat sebenarnya potensi terbesar terhadap segmen yang bisa interview itu ada di mana. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu langkah kita kepada klien, oh dari semua kanal, ini yang kita rasa potential audience-nya available, dan ini apabila menargetin loyalis mereka ada di A, apabila switcher ini behavior-nya, dan akhirnya berbeda-beda tuh teman-teman. Dan karena berbeda-beda, jadi communication-nya pun akan dipersonalize sesuai dengan pain point-nya masing-masing. Kan ujung-ujungnya kita menjual emosi juga ya sebagai marketers. Kita menjual bahwa solusinya apa kalau milih produk saya. Dan itu yang biasa dilakukan. Ujung-ujungnya, kalau ngomongin client side ya, teman-teman, pasti terkait quote-unquote yang sering dibicarakan budget. Jadi kalau ngomongin budget-wise, biasanya itu salah satu question yang mungkin bisa dipertanyakan juga. When we're talking about di mana saya harus melakukan placement, kanalnya apa saja, aku selalu mengidentifikasi dari objektifnya dulu, knowing the audience-nya, habis itu kita baru bisa mengidentifikasi di kanal mana yang paling efektif, dan dari objektif itu kan jelas ya, apakah ini produk yang belum bisa langsung sales, masih fokus di awareness dulu, dan akhirnya budgetnya akan dimitigasi kepada objektif utamanya. While at the same time kita tetap mengoptimize untuk sales, misalkan emang itu keperluannya mereka. Jadi it depends on the audience, dan itu tergantung dari sisi budget availability-nya klien juga. Dan bukan berarti, ini yang aku selalu encourage juga, bukan berarti ada kanal baru klien harus ada di situ. Karena belum tentu audiensnya klien atau customer klien relevan dengan kanal itu. Kalau memang ternyata kanalnya masih pada dengerin radio, ya not digital marketing. Emang disitulah radio kita masih harus perkuat. Jadi artinya bukan berarti dengan adanya digital, kita harus shift semua budget, thinking, semuanya ke situ. No, tapi the way we see adalah, ini adalah salah satu kanal yang measurable, bisa dilihat potensi audiensnya, dan kita tetap harus menjustifikasi existing customer kita tuh seperti apa sih. Dan itu mungkin akan membantu teman-teman jadi kanal fokusnya di mana.
objektifnya apa. Dan sebisa mungkin itu kita harus edukasi klien memang sampai ke titik mereka memahami what is the main goal, sampai akhirnya kanal yang kita rekomendasi berdasarkan data-data yang kamu support tadi, dari consumer immersion, dari analytics masing-masing, itu yang bisa dilakukan mungkin ke depannya. Semoga cukup clear. Betul, kembali ke insights behavior lagi. Karena serunya ya teman-teman, terutama buat Fitroza, serunya kita memix antara human insights, which is kita melakukan dipstick, kita melakukan kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Tapi dengan adanya kanal-kanal baru ini, kita diperkaya dengan kuantitatif data, tren, dan sebagainya. Dan karena kita nge-mix itu semakin kuat justifikasi kita, oke, harusnya aku ke arah sini. Dan mindset-nya, kita harus jangan pernah bosan edukasi klien, A/B testing. Dan karena dengan tidak melakukan belief seperti itu, nanti kesannya, oh ini nggak works, kita ganti. Bukan begitu cara pikirnya. Jadi akhirnya kita selalu melakukan eksperimentasi agar kita tahu kanal terbaiknya apa. Mungkin seperti itu. Silakan Mbak Fala. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari teman-teman mahasiswa. Di sini ada Lucky dari dari Mahendra dari UNS. Pernah nggak sih Mas dapat klien yang budgetnya tuh limit banget, tapi harus bikin iklan yang bagus? Nah, itu gimana ya cara negosiasinya? Aduh, ini pertanyaannya jawabannya harus diplomatis nih kayaknya, Mahendra ya. Tapi pada dasarnya sih itu akan selalu terjadi di dunia kita, yang dimana ekspektasi klien kadang-kadang tidak sesuai dengan availability budgetnya. Jadi as a consultant, as an advertiser, teman-teman harus memposisikan diri tetap selalu mengedukasi. Mengedukasi dengan cara apa? Apa sih kalau yang didapat dengan budget A? Itu jangan pernah bosan, teman-teman. Karena itu klien juga makin lama makin paham. Oh, kalau saya dengan budget A, saya cuma dapatnya A1 ya. Kalau dengan budget B, itu kurang lebih cuma B1. Tapi kalau saya punya budget A, B, C, D, mungkin saya bisa menciptakan A sampai Z. Artinya, proses edukasi dari calon pendiri agensi, praktisi agensi, ataupun advertiser marketer kepada kliennya, itu bukan hanya pekerjaan, quote-unquote, account saja. Bukan hanya pekerjaan dari sisi bis tim saja, tapi di luar dari itu, mau kamu teman-teman kreatif, teman-teman digital, kamu harus bisa meng-convince klien bahwa ini adalah resource yang diperlukan untuk menciptakan sebuah output yang diharapkan Anda. Dan kalau misalkan itu harus bernegosiasi lagi, ulang, jangan pernah berhenti, jangan pernah stop, jangan pernah capek, karena itu dunia kita. Artinya disitulah kesuksesan kita saat meng-convince klien. That's the way with this set of budget, yang dimana ekspektasi agensi dan ekspektasi klien itu sama. Dan hanya itu, Mahendra. Karena tidak ada namanya dengan budget 10, tiba-tiba kita mengharapkan 1M gitu revenue-nya dan sebagainya. Itu rasional yang kurang tepat jika kita selalu memikirkan seperti itu. Tapi the beauty of digital, atau ngomongin digital marketing, kita bisa ngomongin ROI atau return on investment. Kita bisa ngomongin ROAS, return on ad spend, Mahendra. Artinya jika spesifik klien pengen spesifik, enggak Mas, saya pengen spesifik, saya ngeluarin Rp1, saya dapat berapa? Sampai detik ini yang bisa diukur secara hanya dari digital paid advertising. Artinya jika mereka men-suggest kepada klien, oke, Bapak misalkan punya duit Rp10, nanti saya bisa pertanggungjawabkan kira-kira dapat kembali Rp15. Dengan melakukan iklan kepada quote-unquote, bukan produksinya ya, Pak Hendra, tapi iklannya kita bidding kepada Google, Meta, dan kawan-kawan, kita bisa pertanggungjawabkan itu. Jadi makanya selalu ada ROI, return on investment, selalu ada ROAS, return. Dan itu memang foundational jika buat klien-klien yang pengen nyari high impact. Jika klien-klien yang nyari short term, aku pengen cepet sales naik dan sebagainya, nggak ada itu. Kita mau buat kreatif, sekreatif-kreatifnya tiba-tiba berharap, ya Tuhan, semoga sales klien saya naik,
itulah kreatif, proses komunikasi, ada brand building, ada apa. Tapi kalau kita berikan spesifik keywords, kalau kita berikan kepada targeted segment, nah itu ada ROI yang jelas. Jadi mungkin selain edukasi, juga kita mulai cara edukasi yang paling high return untuk melakukan investasi dan ada ROI-nya itu melalui advertising. Yang nanti ada di sesi, kalau aku nggak salah, ke-7 atau ke-8, yang akan ada lebih detail dari teman-teman ada di sini. Kurang lebih seperti itu, Mahendra. Oke, jadi kayak kadang kita juga tidak bisa menjanjikan banget ya untuk angka-angka yang pasti itu. Cuman kita bisa ngasih range-nya kali gitu ya, Mas? Iya, betul. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas, dari teman-teman mahasiswa lagi nih, Mas. Siap. Dari Lucky, dari UNS, mau tanya, Mas, kalau misalnya brand beauty dengan SES middle up, objektifnya itu conversion rate atau sales? Baiknya channel yang dipakai atau tools dan tools campaign-nya itu apa ya, Mas? Penting nggak kalau misalnya sebuah produk punya website, terlepas dari sosmed aset gitu? Ya, thank you pertanyaannya, Lucky. Jadi kalau misalkan dari sisi brand beauty dan sebagainya, sekarang lagi ngetren dengan live streaming dan sebagainya ya. Jadi kembali ke brandnya bagaimana dia memposisikan secara long term, Mas Lucky. Artinya apakah mereka punya planning untuk melakukan namanya digital CRM, artinya mengkolek data, artinya mengkolek email-emailnya customer-nya, agar mereka tetap bisa get in touch, agar mereka tetap bisa melakukan retention campaign dan sebagainya. Ideally, iya. Nah, salah satu kanal yang paling efektif untuk melakukan itu kalau kita punya website. Artinya, kalau hanya mengandalkan sosmed dan kita tidak punya form yang proper, kita tidak punya lead generator yang proper dalam sebuah website, saya rasa kita akan kehilangan momentum untuk mengkolek itu semua. Dan kalau teman-teman aware, ada salah satu narasi sampai sekarang di mana nanti akan ada era cookieless ya. Aku nggak akan terlalu detail ke sana, tapi pentingnya brand untuk mulai berinvestasi melakukan collection first party data. Apa itu first party data? Berarti brand tuh udah mulai harus consider bagaimana membuat marketing campaign yang mengkoleksi first party datanya user dari email, nomor telepon, tentu dengan seizin usernya ya. Dan karena tujuannya adalah dia area bisa menggunakan data-data tadi untuk retention campaign, untuk conversion campaign, untuk sales dan sebagainya. Tanpa website bisa dibilang cukup challenging, bukan tidak bisa, tapi cukup challenging. Oleh karena itu website tuh holy grail-nya, rumahnya. Mas, tapi dia punya TikTok live terus nih tiap hari dan sebagainya. Kalau kita tahu seperti yang kita tahu bahwa dari TikTok Live itu juga untuk meninggalkan data dan sebagainya, mereka harus lagi nonton live, diajak dulu ke profile dan mungkin ninggalin form. Jadi secara user experience mungkin tidak akan sebaik kalau dia ngisi form dalam sebuah website. Tapi itu strategi yang bisa dilakukan juga, Lucky. Artinya bukan tidak bisa, tapi lebih challenging. Itu dari pertanyaan dari sebuah website ya. Dan website itu mendirikan sebuah kredibilitas. Itu adalah sebuah rumah yang dimana penanda bahwa selain dia punya sosmed, justru websitenya juga harus ada. Tapi kita harus jelas dulu, what is the website objective? Karena beda-beda tiap brand. Apakah hanya sebagai company information? Apakah mereka punya plan? Enggak, aku akan melakukan fulfillment dan melakukan produk delivery dari sini, jadi kalian bisa langsung kita pakai Shopify misalkan, langsung bisa e-commerce di sini, bisa pesan juga produk beauty-nya. Nah, itu yang perlu jadi diskusi. Agar kita tahu plan ke depannya mereka seperti apa. Semakin besar sebuah brand, semakin penting keberadaan sebuah website. Untuk melakukan pembelian, lead generator, dan sebagai company information ability. Lalu kita ngomongin dari sisi objektifnya adalah conversion rate atau sales, tetap jangan bosan untuk mengeksekusi. Artinya tidak bisa selalu brand itu langsung jebret, kita nggak tahu brandnya apa, kita beraku ya dan sebagainya. Kita sebagai agency yang mereka ataupun talent agency advisor yang mereka harus tetap mengedukasi apa itu marketing funnel.
Bagaimana orang akan membeli produk kalau dia sudah mengenal kita? Apa value proposition yang mau kita bawa dibanding brand beauty lainnya? Jadi kita harus tetap edukasi, harus ada brand building-nya, awareness-nya, baru kita ngajak mereka ke website atau social media kita, sampai akhirnya mereka melakukan pembelian kita. Apabila kita terlalu terpaku, yang penting sales, 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 dan sales, kita kadang-kadang lupa bahwa banyak sekali brand yang berkompetisi sama kita yang lagi membangun brandnya secara image, imagery, dan sebagainya. Dan kita tahu kekuatan branding ya sampai sekarang ya, gara-gara sebuah brand, produk itu selalu laku. Jadi ada baiknya kita tetap mengedukasi full marketing funnel agar klien juga memahami bahwa itu yang paling efektif. Tapi kalau ditanya, channelnya apa buat sales, conversion, dan sebagainya. Kalau ngomongin e-commerce, misalkan mereka punya official store ya, Lucky. Artinya kita udah ada di Tokopedia, ada ads-nya sendiri, di Shopee ada ads-nya sendiri, dan bagaimana kita bisa optimize merchant-merchant itu dengan cara ratingnya makin naik, dan feedback-nya cepat, dan sebagainya. Semua itu ada best practice-nya. Itu dari sisi menaikkan sales dari e-commerce-nya. Conversion rate-nya gimana? Ada namanya CRO. Yang CRO sempat saya cerita, kalau udah ngomongin menaikkan conversion yang tadi ya berapa persen jadi naik lagi berapa persen, berarti kita ngomongin tadi retention, kita ngomongin push notification, kita ngomongin email marketing, kita ngomongin semua yang benar-benar personalized marketing kepada audiens kita, dan itu diperlukan sebuah commerce, diperlukan sebuah website untuk melakukan itu. Dan ada satu channel lagi yang kita lihat lagi rising banget ya, which is TikTok, ada TikTok Shop dan sebagainya, yang dimana dia adalah salah satunya kanal saat kita melakukan live streaming, kita bisa beriklan juga at the same time. Belum ada kanal seperti itu. Artinya saat kita live stream itu bisa diiklankan. Kita pengen menjangkau orang-orang yang punya beauty interest, itu bisa dicoba. Artinya ada possibility karena targeted dan segmented tadi, saat kita lagi ngobrol, let's say belum ada specific budget untuk itu, yang penting kita live aja dulu deh di TikTok dan sebagainya. Kita bisa live stream dan kita ngeliat tuh orang-orang yang datang beli nggak tuh di keranjang kuning kita, beli nggak tuh produk kita. Dan itu beberapa kanal yang menurut saya lagi hype dan lagi ada relevansinya dengan segmennya dan bisa langsung melakukan pembelian. Semoga cukup clear. Oke, terima kasih jawabannya Mas. Kemudian lanjut nih, kita ada lagi dari teman-teman praktisi nih. Halo Mas Pradana, saya Lisa dari AMG. Boleh share insight atau kisi-kisi nggak secara garis besar di masa post-pandemic ini presentasi pembagian kue budget brand dari media lain dan media digital, misalnya dari media DOOH versus media digital. Ya, terima kasih Irza Lisa atas pertanyaannya. Berbeda-beda sekali yang aku lihat ya, bagaimana pembagian kue itu yang tadinya sebelum post pandemi kita tahu 80-20, 70-30, yang dimana 70-80-nya itu ke ATL, ke BTL, 30 or 20-nya itu ke digital. Sejak pandemi tiba-tiba jadi 50-50 or even 60-40 heavy di digital. Per sekarang akhirnya gara-gara behavior yang cukup berubah, itu bervariasi sekali. Artinya memang tidak ada spesifik numbers, average, belum ada studinya juga bahwa spending dari sebuah brand di segala industri itu sama. Tapi yang aku jumpai memang kebanyakan sejak post pandemic ini, karena terkait narasi quote unquote ya, kita tahu lagi ada resesi di luar, ada ekonomi lagi harus mengencangkan ikat pinggang semua, akhirnya mereka cenderung para C-level, CMO level pengen yang efektif, efisien, dan terukur. Jadi slightly ada peningkatan di digital advertising spending dan selalu mengalami peningkatan digital advertising dibandingkan kanal-kanal media lain. Tapi ada yang menarik juga, tiba-tiba kalau teman-teman ingat sekarang event di mana-mana ya, tidak berhenti ya. Jadi orang kita tuh kayak, wah ini saatnya gue keluar, gue udah boleh keluar lagi, dan event itu terjadi di mana-mana. Jadi mulai ada shift juga di mana BTL itu semakin rising lagi, naik lagi, dibarengi dengan digital advertising yang tetap steady.
Dan itu yang kami lihat secara tren ya. Jadi tidak ada secara garis besar seperti apa. Tapi yang pasti kalau pertanyaannya year on year growth-nya dari secara industri, digital advertising masih yang paling pesat. Yang tadinya misalkan cuman 5-6% udah bisa sampai 8-9-10% peningkatannya year on year spending-nya. Itu yang cukup signifikan, yang selalu kita ngelihat selagi mengalami perubahan. Dan tiap klien beda, tiap industri berbeda, dan itu kurang lebih tidak ada data yang mengeneralisasi antar industri per hari ini. Oke. Oke, selanjutnya untuk Kak Irzalisa sudah menjawab ya? Oh ini, kalau dengan program di OOH buying, apakah bisa menyaingi digital advertising? Itu pertanyaan yang menarik, dan kita akan melihat trennya, tapi iya, intensi sudah terjadi, even di klien-klien kami juga sudah mulai memikirkan programmatic buying untuk di OOH, yang artinya memang secara apabila mereka memiliki objective awareness dan gain more eyeball dan traffic, itu salah satu yang selalu direko juga oleh para agency pastinya teman-teman ya. Artinya iya, ada peluang ke arah sana. Tapi apakah akan secepat digital advertising? We don't know ya. Karena digital advertising growth-nya semakin cepat, para publisher itu selalu mengeluarkan feature baru ya teman-teman, yang tiba-tiba ada live stream ads, tiba-tiba ada messaging ads, CTA-nya langsung ke WhatsApp dan sebagainya. Ujungnya buat klien kalau yang ngomongin placement, berarti kan dia akan mencari CPM yang paling efektif yang mana. Dia kalau ngomongin awareness level, tapi kalau ngomongin acquisition, dia akan mencari CAC, customer acquisition cost paling murah dari yang mana. Dan saya sangat percaya juga bahwa dari programmatic di OOH itu ujung-ujungnya measurement itu juga semakin ada. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman asosiasi juga, yang dimana memang measurement itu salah satu yang paling penting akan dicanangkan ya di DOOH ya. Dan semakin adanya itu, semakin menjustifikasi kenapa kita harus mulai ekspor ke situ. Dan hopefully itu akan rising sih. Semoga cukup clear. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aan, AMG lagi. Mau tanya, sekarang kan digital itu semakin cluttered. Gimana cara menentukan campaign yang paling efektif di tengah digital media yang makin cluttered? Dan kalau dibantu dengan omni-channel, bagaimana menentukan support channel lain ke digital yang paling tepat? Ya, thank you Mas Aan atas pertanyaannya. Betul, semakin banyak kanal, semakin clutter dan sebagainya. Tapi tentunya bukan berarti semakin banyak kanal kita harus ada di semua. Itu yang harus kita edukasi klien kita. Kita harus benar-benar melakukan research juga di mana audiens kita berada terhadap produk kita, apakah kanal A, kanal B, kanal C, kanal D, dan sebagainya. Artinya kita harus mencari, persis kayak pertanyaan sebelumnya, kita harus mencari human insight-nya, kembali ke komunikasi. Yang dimana mana yang paling efektif. Itu bisa kuantitatif, melalui survei kepada existing customer, ataupun kualitatif, melakukan consumer immersion terhadap berbagai persona yang ada di existing customer. Dari situ, akhirnya kita tahu kanal digital mana yang paling tepat untuk brand tersebut. Dan kalau misalkan dengan omni-channel, support channel lain kemana yang paling tepat? Tergantung objektifnya. Kalau ngomongin digital marketing, pasti kita selalu melihat A/B testing period. Kita selalu melihat CPM mana yang paling efektif buat awareness, kanalnya apa aja. Udah melakukan human insight tadi, research, dan sebagainya. Lalu kita ngomongin consideration, berarti kita ngomongin traffic cost per landing views yang paling efektif, apakah kanal A, kanal B, kanal C, kanal D. Even sampai level OOH, kalau kita bisa naruh QR, kita bisa nge-track melalui analytics-nya. Even kalau misalkan itu adalah app install, kita tetap bisa nge-track melalui measurement partnernya. Artinya kita selalu melihat effectivity. Dari setiap kanal itu, mana yang paling efektif nge-drive awareness, mana yang paling efektif nge-drive traffic atau install, sampai paling bawah conversion. Mana yang paling efektif, cost per acquisition-nya paling oke, CPA.
atau CAC, Customer Acquisition Cost-nya paling murah. Dari situ akhirnya kita bisa ngelihat nanti Mas Aan, mana yang sebenarnya ini paling relevan untuk kita tetap pertahankan. Tapi kalau ditanya, yang paling tinggi memang quote-unquote penggunaannya sampai sekarang di segala industri ya. Yang aku lihat sekarang masih di Meta Group, masih di Google Group, dan yang paling naik sejak ada berbagai feature itu dari teman-teman TikTok, yang dimana kita lihat traksinya, audiensnya, tiap hari ada audiens baru, new member, dan lainnya. Disitulah mungkin klien kita bisa melakukan A/B testing. Dan bukan berarti A/B testing itu harus budget besar. Semua berasal dari experimental budget. Bahkan selalu encourage klien-klien saya juga bahwa saat melakukan namanya marketing campaign, please spare 5-10% experimental budget. Karena di situ kita sama-sama belajar. Klien juga belajar, agency juga belajar, karena ada hipotesa baru, ada kanal baru, dan sebagainya. Jangan sampai itu tidak terlaksana. Dan itu cukup efektif menurut saya, agar kita sebagai agency dan klien juga selalu mendapatkan new strategy, new initiative dari agency, akhirnya mendapatkan lesson learn together ya. Dan kalau udah dapat lesson learn together, kalau itu makin efektif ya kita trial, baru kita gedein budgetnya. Mungkin seperti itu Mas Aan. Sama-sama Mas. Oke. Oke, berarti ini kalau misalnya disimpulkan juga bisa kita tuh kayak istilahnya nggak boleh meninggalkan juga kanal-kanal yang lain yang sudah lama dipakai juga ya, Mas? Betul. Tetap kita harus riset terus gitu. Betul, karena ada salah satu klien saya sampai sekarang paling efektif pakai Facebook Group, Mbak. Oh, menarik Jadi, juga ya, padahal Facebook udah lama. betul, ternyata segmen tersebut buat klien tersebut segmennya adalah umur 40 sampai 55 tahun, yang dimana segmen tersebut lebih nyaman berbicara dalam bentuk grup private di luar dari WhatsApp grup private. Jadi artinya bukan berarti gue harus masuk TikTok, nggak gitu ya cara berpikirnya ya. Jadi we need to know more about the audience, dan akhirnya dari situ kita tahu behavior seperti itu, dan membernya bisa sampai puluhan ribu sebuah Facebook group, dan aku yakin majority di sini nggak ada yang ikutan Facebook group karena mungkin masih muda-muda, masih apa dan sebagainya, tapi beda behavior, beda kanal, beda klien, itu akan menentukan mana kanal bisa diprioritaskan berdasarkan effectivity tiap matrix dan cost per-nya, kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh teman-teman mahasiswa, teman-teman dari agensi juga. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Oke. Silakan Mas Aan, ada pertanyaan apa lagi? Boleh, silakan Mas Aan. Semenjak TV analog dihentikan, apakah ada pengaruhnya ke digital media? Dan seberapa besar juga bagaimana pengaruhnya ke media lain selain digital? Wah, good question. Aku tidak pernah melihat data research-nya sampai sekarang, tapi apakah ada hasil indirect efeknya? We never know sampai ada data risetnya ya Mas Aan. Tapi yang pasti kembali ke year on year growth, salah satu kanal yang memang year on year growth-nya paling pesat adalah memang digital advertising. Artinya karena penetrasi internet semakin besar, penggunaan social media nggak berhenti, kanalnya terus-terusan ada, jadi makanya brand juga belief-nya secara efektivitas dan measurement mereka mulai condong spending ke sana, dan itu indikatornya adalah year on growth-nya tadi. Tapi indirect effect dari TV analog dihentikan itu to be honest belum sespesifik itu. Or mungkin dari teman-teman yang lain yang udah pernah menemukan datanya bisa nge-share, tapi aku belum pernah melihat data impact-nya sih sejauh apa. Oke. Begitu Mas Aan. Silakan ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain juga, boleh. Oke.
Berarti kalau misalnya TV media pun kita juga tetap harus melakukan riset yang sama ya, Mas. Mungkin kalau mau kita hubungkan dengan digital ya, Pasti kayak harus. metricsnya juga. Seperti tadi kayak misalnya kita juga nggak nyangka kalau misalnya punya klien yang target pasarnya itu masih di Facebook gitu ya. Iya, dan ada dan works ya. Iya, betul. Kayak kalau bisa dibilang kayak strategi ini tuh semacam identitas juga ya, Mas, buat masing-masing brand juga ya. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa mungkin yang tertarik banget terjun ke dunia digital marketing mungkin? Masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa langsung ke kesimpulannya, Mas Pradana, untuk Siap, kelas malam ini. siap. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya dari teman-teman. Satu, di digital marketing, selalu lakukan A/B testing. Di digital marketing itu tidak ada salah atau benar. Put mindset bahwa data driven approach, jadi apapun tindakan kita based on data insight analysis, baik secara human behavior ataupun human insights yang kita lakukan secara kualitatif kuantitatif, dan dengan cara berpikir foundational seperti itu, saya rasa digital marketing campaign yang teman-teman lakukan akan semakin efektif, and never stop learning. Sampai hari ini saya juga masih belajar untuk mengidentifikasi channel baru, kanal baru, audiens baru, dan behavior itu selalu berubah. Ini yang bisa di-share hari ini, besok juga akan beda lagi kalau ada teknologi baru dengan perkembangan AI dan sebagainya. Tetap adaptif agar kita bisa memenangkan pertarungan dan brand yang kita pegang juga semakin menang di antara kompetitornya. Mungkin itu pesan saya. Oke. Terima kasih Mas Pradana atas ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kemudian teman-teman jangan lupa isi absensi yang sudah dicantumkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga besok tuh masih ada kelas lagi nih, Special Incubation Advertising Camp 4.0, Digital Marketing with Google. Tentunya dengan materi yang nggak kalah seru dari hari ini. Kalau hari ini kita udah belajar nih tentang Introduction Digital Marketing, definisinya, channel-channelnya, objektif, terus strategi-strateginya, gimana sih. Terus tadi sempat dibilang juga sama Mas Pradana kalau ada salah satu channel paling besar untuk saat ini tuh Google ya. Termasuk juga yang mendukung acara kita hari ini. Besok kita akan mendalami tentang digital marketing bersama Google itu seperti apa. Begitu. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta dari mahasiswa, kemudian Civitas Akademika dari berbagai universitas, terus juga teman-teman dari praktisi agency di seluruh Indonesia, sepertinya di sini ada yang dari P3I Bali, dari Jakarta, macam-macam ya, untuk malam hari ini. Tentunya kita belajar banyak malam hari ini. Kemudian juga terima kasih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Google yang sudah memberi dukungan untuk acara Special Incubation Advertising Camp 4.0 ini. Juga terima kasih untuk teman-teman panitia dari P3I juga. Nah, jangan lupa lagi saya ingatkan untuk absensi masih ada di kolom komentar, sudah di-up lagi sama Mas Awan. Silahkan klik linknya aja, nanti di situ absensinya. Kemudian saya ingatkan lagi, besok masih ada kelas Digital Marketing with Google, nanti pembicaranya dari Pak Ahmad Istamar. Ini Country Head dari Google Customer Solution. Ini kayaknya seru banget nih besok juga. Ada materinya dari Basic Google Platform for Digital Marketing, kemudian ada Video Marketing in Google's Perspective, kemudian ada Digital Marketing and Creativity in Google Platform. Jadi jangan sampai kelewatan, teman-teman. Besok materinya juga masih seru. Dan segitu aja untuk hari ini. Terima kasih
untuk semuanya. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Terima kasih.